anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat bertemu dan belajar kembali di sekolah. Amin. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran tematik kita hari ini sudah memasuki tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1 dan kedua. Yang pertama, gagasan pokok dan pendukung dari teks visual. Yang kedua, melakukan percobaan tentang perubahan energi matahari. Yang ketiga, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang keempat, menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, menyanyikan lagu dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Yang kedua, kalian dapat melakukan percobaan tentang perubahan energi matahari. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, kalian dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Pertama, muatan bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Apa kalian tahu teks visual itu apa? Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya dengan media gambar. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu berikan ini. Ini adalah gambar salah satu manfaat cahaya matahari untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan energi matahari. Nah, bagaimana caranya kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Kalian perhatikan dan kalian simak ya. Nah, tadi kan kalian sudah memperhatikan gambar tentang salah satu manfaat dari energi matahari. Nah, bagaimana caranya kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual dengan media gambar dengan menggunakan kalimat sendiri. Nah, di sini Ibu akan berikan contohnya. Itu matahari merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Ini termasuk gagasan pokoknya. Lalu, matahari sebagai sumber energi cahaya dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Penggunaan panel surya memanfaatkan matahari untuk menghasilkan listrik sehingga manusia dapat menggunakan peralatan elektronik untuk menjalankan aktivitas. Nah, ini termasuk gagasan
pendukungnya. Jadi dengan kita melihat gambar, kita juga bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Itu dengan media gambar atau teks visual. Selanjutnya muatan IPA, yaitu energi matahari dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa kalian tahu energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Jadi, dengan kita adanya energi, tubuh kita menjadi sehat dan kuat, dan kita dapat melakukan aktivitas dengan penuh semangat. Nah, apa kalian tahu manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Kalian simak. Manfaat energi matahari terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi, tumbuhan menggunakan energi matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Dengan adanya matahari, tumbuhan dapat hidup dan membuat makanannya sendiri. Lalu, yang kedua, sumber energi pada panel surya. Nah, kalau kalian pernah lihat rumah-rumah yang memiliki panel surya, itu dia menggunakan energi matahari. Jadi, listriknya menggunakan dari energi matahari dengan menggunakan panel surya. Dan yang ketiga, proses terjadinya hujan. Jadi, energi matahari mengenai air laut dan air laut menguap lalu mengumpul ke awan. Nah, setelah itu awan menjadi hitam dan timbullah turun hujan. Dan yang keempat, dapat mengeringkan pakaian. Nah, dengan energi matahari, pakaian-pakaian kita yang sudah dicuci itu dapat kering dengan bantuan energi matahari. Dan yang kelima ada membuat terjadinya siang dan malam. Jadi dengan adanya matahari terjadinya siang, itu dari pagi sampai terbenamnya matahari, dan malam digantikan oleh bulan. Itulah manfaat dari energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak yang lain. Contoh-contohnya. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video menggunakan energi matahari, yaitu melakukan percobaan tentang perubahan energi matahari. Kalian simak ya videonya. Percobaan manfaat energi matahari. Sekarang, pilih benda yang ingin kamu uji coba ya. Tisu basah, sekarang, coba amati hasil percobaan pada tabel. Ternyata, daerah yang terkena sinar matahari lebih cepat dalam mengeringkan benda, teman. Muatan IPS, yaitu sumber daya alam serta pemanfaatannya. Tadi tentang energi, terus
manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tentang sumber daya alam. Apa kalian tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Itu yang disebut dengan sumber daya alam. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sandang, yang kedua ada pangan, dan yang ketiga ada papan. Ibu akan jelaskan satu persatu apa itu sandang, apa itu pangan, dan apa itu papan. Yang pertama, sandang. Sandang adalah pakaian yang kita gunakan setiap hari, itu namanya sandang. Lalu pangan adalah makanan yang diperlukan untuk tubuh agar energinya tetap terjaga dan bisa beraktivitas dengan normal. Itu yang disebut dengan pangan. Lalu yang ketiga ada papan. Papan bisa diartikan sebagai rumah atau tempat tinggal. Itu yang disebut dengan papan. Jadi, kebutuhan manusia itu ada sandang, ada pangan, dan ada papan. Jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Maksudnya apa? Sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan akan pulih kembali. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dibagi menjadi 2. Ada hayati atau makhluk hidup dan non-hayati atau benda mati. Contoh-contoh dari hayati atau makhluk hidup yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan termasuk hayati atau makhluk hidup. Nah, contoh dari non-hayati atau benda mati ada air, ada matahari, tanah, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh dari non-hayati atau benda mati. Tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Yaitu sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, energi. Yang kedua, mineral logam. Dan yang ketiga, mineral non-logam. Energi, contohnya batu bara. Batu bara dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kereta api. Contoh mineral logam yaitu emas. Emas dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan. Dan contoh mineral non-logam yaitu batu-batuan. Pemanfaatan sumber daya alam. Ada apa saja? Yaitu pohon. Pohon dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Contohnya pohon jati
yaitu digunakan sebagai alat perabotan rumah tangga, misalnya membuat kursi, membuat meja, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu tumbuhan padi. Nah, tumbuhan padi dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Nah, padi dapat menghasilkan beras. Lalu beras dimasak menjadi nasi. Nah, itu dapat kita makan sebagai bahan makanan. Selanjutnya ada kerbau, yaitu sebagai pembantu pekerjaan berat manusia. Nah, kerbau dimanfaatkan untuk membantu petani membajak di sawah. Itulah pemanfaatan dari sumber daya alam beserta contoh-contohnya. Penggunaan sumber daya alam yang harus memperhatikan kelestarian alam. Yang pertama, tidak menebang pohon secara liar. Jika kita melakukan penebangan pohon secara liar, maka hutan-hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan banjir serta longsor. Yang kedua, tidak melakukan perburuan liar. Nah, jika kita melakukan perburuan liar, maka hewan-hewan yang langka akan cepat habis dan punah. Yang ketiga, tidak mencemari lingkungan. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Misalnya membuang sampah di sungai. Nah, jika kita melakukan buang sampah di sungai secara terus-menerus, maka dapat mengakibatkan banjir dan makhluk-makhluk hidup yang hidup di sungai akan cepat mati. Bagaimana cara kita menjaga kelestarian alam ini? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, jika kalian melakukan membuang sampah pada tempatnya, maka kita mengurangi terjadinya banjir. Yang kedua, menanam pohon di sekitar tempat tinggal. Nah, jika kita melakukan menanam pohon di sekitar tempat tinggal kita, maka tempat tinggal kita akan terlihat sejuk, nyaman, asri, dan indah dilihatnya. Dan yang ketiga, hemat air. Jadi, kita tidak boleh boros terhadap air. Ya, maka kita harus menghemat air. Itulah cara kita menjaga kelestarian alam. Tugas kalian di buku tematik 4B halaman 8 nomor 2 yang A dan B. Boleh langsung dikerjakan di buku tematik atau di buku tulis tematik. Selanjutnya muatan PPKN yaitu tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Apa kalian tahu apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita terima sejak dalam kandungan. Tadi arti dari hak. Nah, sekarang apa kalian tahu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Itu yang dimaksud dengan kewajiban. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Nah,
Kalian melakukan kewajiban dahulu, baru menuntut hak kalian. Contohnya pada saat di rumah. Nah, hak kalian ingin bisa bermain atau menonton TV. Tapi kewajibannya apa dulu? Yaitu kewajibannya membantu orang tua. Nah, hak kalian apa? Itu mendapatkan waktu istirahat, mendapatkan untuk bermain, dan lain sebagainya. Jadi, kalian mendahulukan kewajiban dahulu, baru menuntut hak kalian. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini kita dapat menentukan hak kita dan kewajiban kita. Nah, hak kita ini adalah mendapatkan air sungai yang bersih. Nah, sebelum kita mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Apa kewajibannya? Yaitu melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan air di sungai. Nah, setelah kita melakukan kewajibannya, lalu kita akan mendapatkan hak kita. Adapun manfaat air dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Nah, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Hak dan kewajiban dalam pemanfaatan air. Yang pertama ada hak kita dalam pemanfaatan air. Untuk apa? Yaitu untuk minum. Lalu selanjutnya untuk mandi. Adapun hak kita yang lainnya seperti untuk mencuci dan lain sebagainya. Itulah beberapa contoh hak kita dalam pemanfaatan air. Kewajiban kita dalam pemanfaatan air. Yang pertama, kita wajib menutup keran setelah digunakan. Yang kedua, kita wajib membersihkan sungai dari kotoran-kotoran sampah. Nah, inilah beberapa contoh tentang kewajiban kita dalam pemanfaatan air. Tugas kalian yaitu muatan PPKN ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Yang kedua, tuliskan 3 contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang ketiga, tuliskan 3 contoh kewajiban yang harus dilakukan manusia dalam pemanfaatan air. Kalian tulis di buku tulis tematik kalian menggunakan soalnya, tulisan yang rapi dan jelas. Selanjutnya muatan SPDP yaitu menyanyikan lagu dengan tinggi rendah nada. Tinggi rendahnya nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan. Jenis-jenis nada ada not angka dan not balok. Nah, pada not angka terdiri dari 3 nada, yaitu nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Untuk nada rendah, yaitu ada titik di bawah angkanya. Untuk nada sedang, tidak ada tanda titiknya. Dan untuk nada tinggi, ada tanda titik di atas angkanya. Di sini ada lirik lagu yang berjudul Menanam Jagung, ciptaan Ibu Sud, Birama 4/4.
Birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Tanda sol, sol di atasnya ada garis menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Masing-masing 1/8 ketukan. Birama 4/4 dalam satu birama terdiri dari 4 ketukan. Setiap ketukan bernilai 1/4. Di sini ada satu barisan birama. Ibu nyanyikan ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di ke. Nah, di sini kita akan menentukan setiap ketukannya. Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing ini terdiri dari satu birama, dan satu birama. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.